Selamat pagi, selamat kerja kok, Mas. Kalian nipu konsumen kayak gini loh. Saya belanja cuma 223, kalian buat 402.000 loh. Siapa aja? Ini siapa aja? Tiap bulan gue bayar buat lo. Heho Pop gengs, sebelumnya aku udah bikin video tentang sisi gelap Indomaret. Kali ini giliran kompetitor utamanya nih yang kita bahas. Ini dia, sisi gelap Alfamart. Sebenarnya antara kedua perusahaan retail ini punya banyak kemiripan sih. Walaupun Indomaret lebih dulu muncul menyusul Alfamart. Tapi cara mainnya mirip, ia termasuk juga sisi gelapnya. Nah, ada salah satu pembeda utama antara Indomaret sama Alfamart, yaitu promo tebus murah yang jadi promo andalan yang dikeluarkan oleh Alfamart. Bapak belanjanya udah lebih dari 50, udah bisa tembus murahnya. Yang 5.000-nya ada Testosterone, ada Indomil, ada Redoxon. Indomaret sebenarnya juga punya promo tebus murah sih, tapi jarang aja diadakan. Nah, promo tebus murah ini seringkali dibebani ke karyawan Alfamart itu. Mereka memiliki target penjualan yang harus dikejar agar bisa meningkatkan performa toko. Misalnya dalam sebulan, mereka punya target penjualan pulsa sebesar 2 juta rupiah. Dalam satu shift, mereka ini harus membagi target harian agar bisa mencapai penjualan nantinya hingga mencapai target. Atau misalnya, target menjual susu UHT per karyawan sebesar Rp400.000. Sepulang kerja, mereka terpaksa keliling keluar toko untuk menjual susu UHT dengan harga murah biar laku. Misalnya, harga normal yang dipasarkan hingga Rp10.200 per pieces, saat keliling, mereka menjual harga paling rendah sebesar Rp8.000 dan tak jarang mereka sendiri yang beli susu itu biar targetnya tercapai. Namun, aturan itu nggak semua berlaku di Alfamart, tergantung kebijakan regionalnya. Dan biasanya ada insentif yang diberikan saat mencapai target. Sama sasronya ini lagi promo jadi 5.000-an aja, atau good time-nya ini cuma 5.000. Sama halnya di Indomaret, bekerja di Alfamart, kamu harus bersiap untuk bekerja dengan jam kerja lebih lama. Saat jadwal buka toko adalah pukul 8 pagi, artinya kamu harus berada di toko 1 jam sebelumnya. Dan saat pulang, apalagi dapat shift malam hari, pasti bakal lambat pulangnya karena harus bersih-bersih dulu, bikin laporan dulu, dan lain-lain. Mirip dengan Indomaret, di Alfamart juga ada 3 jenis klasifikasi pekerjaan, yaitu crew store yang terdiri dari pramuniaga dan kasir. Terus ada Assistant Chief of Store alias asisten kepala toko, dan Chief of Store atau kepala toko. Masing-masing itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Tapi meski begitu, semua orang harus bisa segalanya tuh. Seringkali yang di bagian gudang harus menjadi kasir saat kasir lagi sibuk atau nggak sempat masuk alias berhalangan. Sebaliknya, kasir juga harus bisa angkat-angkat barang kalau pegawai bagian gudang lagi nggak hadir. Belum lagi nih persoalan kewaspadaan para pegawai atas ancaman bahaya saat jaga tengah malam. Soalnya udah banyak kejadian perampokan di Alfamart saat mereka jaga malam. Kayak kejadian di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang viral itu tentang momen penyelamatan karyawan Alfamart setelah disekap oleh perampok pada bulan April kemarin. Peristiwa ini terjadi saat 2 karyawan Alfamart sudah akan menutup minimarket, namun hanya merapatkan pintu, belum sempat kunci pintu. Mereka justru fokus nih menghitung uang hasil pendapatan harian. Lalu tiba-tiba muncullah 2 pelaku yang langsung menodongkan pisau dan mengancam mereka sambil minta kunci brankas. Kedua korban ini lalu dibawa ke ruang belakang dan langsung menutup mulut serta mengikat tangan mereka menggunakan lakban. Dari brankas, para pelaku berhasil membawa uang sebesar Rp63 juta, CPU komputer dan beberapa bungkus rokok lah. Namun saat akan meninggalkan Alfamart itu, korban sempat berteriak hingga mengundang perhatian warga. Alhasil, salah satu dari mereka berhasil ditangkap, namun satunya lagi kabur. Ngeri banget ya. 1 bulan sebelumnya di tempat berbeda, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Brebes, seorang karyawan Alfamart bernama Wahyu juga mendadak viral berkat rekaman CCTV yang memperlihatkan keberhasilannya menggagalkan aksi perampokan yang dilakukan oleh 2 pelaku. Dia terlihat sempat berduel dengan pelaku perampokan yang mengenakan helm dan tas ransel yang masuk ke toko melalui pintu depan. Wahyu awalnya tidak menyadari kalau salah seorang pelaku ini masuk dan membuka meja kasir untuk menguras isi uang, sebab dia sedang sibuk merapikan barang di dalam toko. Saat sadar, ia pun terus berusaha melakukan perlawanan dan berduel hingga ke halaman parkir, sampai di akhirnya polisi Mapolres Brebes yang memang kantornya persis
di depan Alfamart ini pun muncul. Malingnya nekat banget ya. Dua kejadian ini mungkin tidak akan terjadi jika Alfamart dilengkapi dengan security alias satpam ya. Atau gimana nih menurut kamu? Ternyata ini maling semua Pak, dua-duanya Pak, tuh nyondotnya nonjokin. Selain itu, masalah yang sering dihadapi para karyawan Alfamart adalah bertanggung jawab atas barang yang hilang. Dan nyaris setiap hari pasti ada aja barang yang hilang, sehingga terpaksa mereka mengganti biayanya dari gaji yang dipotong sesuai dengan nota barang hilang atau NBH yang tercatat setiap melakukan stok opname. Barang yang hilang itu gak cuma dicuri oleh pelanggan, tapi ada juga beberapa kasus pencurian barang yang justru dilakukan oleh sesama karyawan yang gak jujur. Dampaknya tentu dirasakan sama teman pegawai lainnya di toko itu. Walaupun gaji pegawai toko Alfamart dibayarkan sesuai taraf UMR, namun banyak pegawai Alfamart yang mengaku tugas mereka amat melelahkan, terutama yang rumahnya jauh dari lokasi toko ia bertugas. Sedangkan nasib menjadi pembeli juga mirip-mirip kok untuk konsumen Indomaret dan Alfamart. Kadang ada juga pegawai yang iseng menambah barang di nota dan gak disadari nama pembeli yang buru-buru atau emang cuek misalnya. Kalian nipu konsumen kayak gini loh. Saya belanja cuma 223, kalian buat 402.000 loh. Terus kadang masih ada harga yang dipajang di rak berbeza dengan yang ada di dalam sistem saat akan dibayar karena karyawannya lupa atau emang males. Dan yang paling kerasa sih ya pertanyaan, mau tebus murah kak? Udah bisa tebus murah ya, yang 5.000-nya ada tes sosro, ada Indomie. Atau gak sekalian isi pulsa kak? Mau isi pulsa atau paket data berapa? Pertanyaan itu kadang-kadang ya emang bikin kesel kadang-kadang aja. Apalagi kalau kita lagi buru-buru dan jadi celah deh buat tambah belanjaan lagi padahal mungkin emang gak terlalu butuh. Lalu tergiur, belanja lagi deh. Kalian nipu konsumen kayak gini loh. Saya belanja cuma 223, kalian buat 402.000 loh. Dan yang paling penting nih Pop Gengs adalah kehadiran Alfamart sama halnya dengan Indomaret nih. Sebenarnya cukup mengancam pedagang grosir, pedagang kecil bahkan pasar di sekitarnya alias ekonomi kerakyatan. Sebagai jaringan pengecer yang gerai pertamanya masih bernama Alfa Mini Mart berlokasi di Karawaci, Tangerang dan dibuka pada 18 Oktober 1999 hingga akhir tahun 2020, perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini telah memiliki 32 pusat distribusi dan 15.400 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun ternyata masih ada juga Alfamart yang melanggar aturan pendirian tokonya dan memakai izin restoran, padahal mereka mestinya menggunakan izin usaha toko modern nih, atau IUTM. Dampaknya karena menggunakan izin restoran, banyak Alfamart jadi bisa berada dekat dengan pasar tradisional serta pedagang grosir yang mulai terpinggirkan, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Padahal keberadaan minimarket juga telah ada dalam peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Perpres nomor 112 tahun 2007 yang bunyinya seperti ini nih.